Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kepada para mahasiswa, khususnya mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Kali ini saya akan menyampaikan materi khusus tentang karakter atau bisa disebut model pembelajaran di tingkat dasar, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam buku yang saya tulis, Karakter Pembelajaran PAI, sekali lagi ini saya tunjukkan bukunya. Sudah saya ulas secara panjang lebar tentang model pembelajaran di MI, MTS, dan Aliyah. Kali ini saya akan menyampaikan seperti apa dan bagaimana pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah yang saya sebut sebagai model pembelajaran doktriner. Pertama, kita harus mengetahui apa itu doktriner. Bahasa yang sering saya sampaikan adalah ma huwa doktriner huwa ma adro kamal doktriner. Apa itu doktriner dan tahukah kamu yang disebut doktriner? Nah, doktriner ini adalah, atau doktrin ini menurut saya adalah proses menanamkan pengetahuan dan keyakinan secara mendalam sehingga orang lain atau peserta didik itu benar-benar bisa mengikuti apa yang kita tanamkan kepada mereka. Jadi doktrin itu adalah menanamkan pengetahuan, keyakinan sampai kepada siswa itu benar-benar menerima dan mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, anak-anak di MI ini adalah modelnya pembelajaran itu, semua mata pelajaran itu harus mendoktrin anak, menanamkan pengetahuan kepribadian kepada anak-anak itu. Hanya fokusnya doktrin itu adalah doktrin yang bersifat religius, yaitu doktrin yang mengarahkan supaya anak MI itu lebih dekat kepada Allah, memiliki rasa keimanan kepada Allah, sehingga anak-anak MI itu nanti benar-benar menghayati, benar-benar mengetahui tentang Islam atau ajaran Islam itu. Jadi doktrin ini adalah sejauh mana guru itu mengetahui dan terampil untuk menanamkan pengetahuan dan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, doktrin di MI ini adalah menanamkan semangat, menanamkan keyakinan yang kuat untuk dekat kepada Allah, takarub ilallah. Itulah doktrin. Nah, kenapa? Yang kedua, kenapa di MI itu harus menggunakan model doktriner? Nah, doktrin itu lebih bersifat menanamkan kesiapan atau kematangan kesiapan. Maka dari itu, anak di usia MI berkisar antara 7 sampai 12 tahun ini disebut masa kesiapan, kematangan psikologi. Bahkan di dalam Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan di MI itu adalah utamanya menyiapkan atau membangun kesiapan mental supaya anak itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini kata kuncinya adalah kesiapan, readiness, kesiapan. Nah, karena anak MI ini adalah menyiapkan mental untuk memasuki atau melanjutkan jenjang berikutnya. Selain itu, di MI sebagai lembaga pendidikan Islam, maka selain menyiapkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, guru di MI harus bisa menyiapkan mental anak untuk menjalankan agama, menyiapkan kesiapan mental anak untuk melaksanakan ajaran agama. Nah, maka karena ini stressingnya pada penyiapan mental, maka
model doktrin inilah yang paling tepat untuk di jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI. Karena sekali lagi usia 7 sampai 12 tahun adalah usia untuk menanamkan, untuk menumbuhkan kesiapan mental, baik mental untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ataupun mental untuk melaksanakan, menghayati ajaran agama. Maka sekali lagi, doktrin itu lebih tepat di dalam pembelajaran MI. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita melaksanakan doktrin? Nah, sebelum kita melaksanakan doktrin itu, maka seorang guru harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran doktriner. Gitu ya. Nanti dibuka lagi buku itu secara detail. Ya, saya menyampaikan secara global saja. Ada beberapa prinsip seorang guru ketika akan melaksanakan model pembelajaran doktriner. Yang pertama, doktrin atau tema atau topik yang akan disampaikan untuk mendoktrin anak itu adalah harus benar-benar tema yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tema yang menjauhkan dari Allah. Maka tema-tema harus dicari dulu. Tema itu betul-betul bermanfaat yang bisa mendekatkan diri siswa kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tema yang dijelaskan, yang diangkat itu harus bermakna betul bagi anak-anak MI. Apa maknanya? Bermakna artinya adalah betul-betul bisa menggugah perasaan, menggugah psikologi anak, bisa mempengaruhi psikologi anak. Ini yang dua prinsip yang tidak boleh dilupakan ketika seorang guru itu akan melaksanakan model doktriner. Pertama, bermanfaat dalam artian tema itu akan mendorong siswa untuk dekat kepada Allah. Dan yang kedua itu tema itu bisa menggugah psikologi, menggugah rasa, menggugah jiwa. Bisa bergetar itu untuk meningkatkan keimanan atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga yang juga tidak boleh dilupakan adalah prinsip relevansi dengan kurikulum. Artinya tema yang akan diangkat, doktrin, tema yang akan didoktrinkan kepada anak itu harus betul-betul mendukung kurikulum yang ada di MI itu. Mungkin tentang sholat, tentang zakat, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tema-tema yang didoktrinkan itu harus mendukung topik-topik dalam kurikulum. Itulah yang disebut prinsip relevansi itu. Nah, itu prinsip itu kira-kira 3 yang paling penting itu yang perlu diperhatikan seorang guru ketika akan melaksanakan model pembelajaran doktriner. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara melaksanakan model doktriner itu? Yang pertama, model apapun seorang guru ketika akan melaksanakan model pembelajaran, yang pertama adalah guru harus merumuskan tujuan. Doktrin ini apa sih tujuannya nanti? Untuk apa tujuan ini? Ya, untuk menyemangati supaya sholat berjamaah, atau untuk menumbuhkan semangat untuk puasa Ramadan, atau mungkin doktrin ini untuk menyemangati supaya anak itu berbakti kepada kedua orang tua, sopan kepada orang tua, hormat kepada sesama, atau doktrin ini untuk menjaga lingkungan. Nah, ini guru harus merumuskan dulu, menetapkan tujuan apa doktrin itu akan diberikan. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah tujuannya itu mungkin untuk supaya rajin sholat, mungkin ya, supaya menjaga lingkungan, mungkin, atau supaya untuk baik kepada sesama atau orang tua. Maka kemudian yang kedua tahapannya seorang guru harus mencari topik cerita yang menarik gitu.
nanti apa yang akan saya sampaikan. Gitu. Supaya mereka semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua, cerita apa yang akan kami sampaikan? Mungkin ceritanya Malin Kundang, mungkin gitu ya. Ini artinya memilih topik. Tahapannya kedua. Yang ketiga, seorang guru harus menyusun skenario cerita. Nanti saya akan cerita apa? Pertama kali apa yang saya ceritakan, yang kedua apa, yang ketiga apa. Disusun dulu skenario ceritanya itu. Supaya nanti ketika menceritakan kepada siswa itu bisa lebih sistematis dan runtun gitu. Nah, yang keempat tahapannya adalah seorang guru harus bisa membuat cerita yang menarik bagi siswa. Cerita itu menggugah betul psikologi anak. Cerita itu bisa menyentuh psikologi anak. Kalau tujuan kita itu supaya mereka rajin sholat, maka cerita itu harus betul-betul setelah murid itu mendengar cerita itu mereka rajin sholat. Karena ada cerita yang menarik, cerita yang menyentuh hati mereka. Gitu. Nah, sebenarnya sudah ada contoh. Dalam agama kita itu banyak kisah-kisah doktrin. Misalnya, kalau kita membaca buku atau mendengar para ustadz menerangkan Isra Mi'raj, itu banyak doktrin. Selalu ada ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril dalam perjalanan melihat ada orang yang panen padi, ketika ditanam tumbuh lagi, ya ketika dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, sehingga berlimpah hasilnya itu. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu apa? Orang ketika panen padi dipotong kok tumbuh lagi. Malaikat Jibril mengatakan, itu adalah orang yang ketika di dunia mereka rajin sodakoh, maka mendapat pahala yang berlimpah. Itu. Kemudian berjalan lagi, Rasulullah bertanya, melihat ada orang yang berenang di kolam yang berdarah, yang isinya darah semua. Di sungai yang darah semua, mereka berenang. Di air yaitu darah semua, dan mereka merusak badannya dengan tangan sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu pertanda apa? Malaikat Jibril mengatakan, itu adalah perlambang atau simbol orang-orang yang ketika di dunia itu suka bohong, suka menyebar kabar bohong, suka memfitnah orang lain. Maka itulah jadinya ketika besok di akhirat. Nah, itu cerita doktriner. Nah, maka ketika siswa atau orang lain mendengar cerita itu, mereka otomatis akan mencoba untuk semangat beramal ataupun mencoba untuk berupaya tidak berbohong. Dan masih banyak lagi cerita-cerita kisah yang sifatnya doktriner. Nah, itu bisa kita berikan kepada anak-anak MI. Ya, kalau kita seorang guru itu targetnya supaya anak-anak itu rajin sholat berjamaah, buatlah cerita yang menarik bagi anak itu. Buatlah ilustrasi cerita yang menarik sehingga siswa itu betul-betul setelah mendengar cerita itu mereka akan rajin sholat berjamaah. Kalau misalkan guru itu ingin menciptakan anak-anak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada orang tua, mari seorang guru di MI itu harus mulai menyusun materi, menemukan topik-topik yang menarik, diceritakan yang menarik, dikisahkan yang menarik dengan